Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Keputusan di KPP yang sudah menyatakan terjadinya pelanggaran atau moral gitu, etika atau moral secara berat itu tidak pernah berdampak apa-apa secara hukum terhadap Hasyim Asyari. Itu sudah diumumkan dan sudah disidangkan ya, dan diketahui oleh publik bahwa setidak-tidaknya sampai saat ini sudah terjadi pelanggaran yang ketiga kalinya. Itu ketua KPU itu memang harus diberhentikan seperti itu ya, dan harus diganti. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang kita ketahui bahwa pada pagi siang hari ini, hari Senin ya, 5 Februari 2024, betul bahwa telah dilaksanakan dan diputuskan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau biasa disebut DKPP itu terhadap beberapa laporan. Jadi dikatakan ada sekitar 3 atau 4 laporan begitu menyangkut masalah katakanlah kinerja dalam kaitan dengan penyelenggara pemilu yang biasa kita sebut dengan KPU Pusat ya, penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum begitu, di mana dalam permohonan tersebut ya, mereka yang mengajukan permohonan itu intinya adalah mereka mengajukan permohonan atas kinerja atau katakanlah mereka sebagai ketua KPU dan para pengurus lainnya sehubungan dengan adanya dugaan praktek yang tidak etis begitu ya terhadap penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 ini, lebih khususnya adalah terkait dengan pada waktu itu proses tentang katakanlah pendaftaran atau penerimaan sebagai calon wakil presiden terhadap saudara Gibran Raka Buming Raka seperti itu. Karena pada waktu pendaftaran sekitar Oktober tahun 2023 yang lalu itu pihak KPU dalam hal ini menerima pendaftaran seorang cawapres salah satu calon wakil presiden yaitu Gibran Raka Buming Raka, di mana usianya pada saat itu masih 36 tahun. Masih 36 tahun. Sementara sesuai dengan peraturan KPU minimal setidak-tidaknya memang calon wakil presiden RI kita ini adalah harusnya usianya minimal 40 tahun. Sementara pada waktu itu dengan usia 36 tahun pun saudara Gibran sudah bisa diterima sebagai salah satu calon wakil presiden, sehingga ini terindikasi kalau menurut aturan KPU sebetulnya di nomor 19 tahun 2022 itu tentang pendaftaran calon wakil presiden itu ya, ini sudah dimungkinkan ya adanya dugaan pelanggaran ketentuan KPU tersebut. Oleh karenanya para pemohon tersebut, para pemohon dalam hal ini pemohon ke DKPP ya, yang pada hari ini diputuskan oleh sidang majelis DKPP itu adalah sebagian permohonan mereka dikabulkan, sebagian dikabulkan. Oleh karenanya walaupun secara hukum bahwa keputusan DKPP itu tidak mempunyai dampak atau efek atau akibat terhadap pencalonan calon presiden ataupun calon wakil presiden, setidak-tidaknya secara moral dan etika itu sudah ditentukan dan diputuskan adanya pelanggaran di situ. Tadi dikatakan oleh pengantar acara bahwa telah terjadi pelanggaran
katakanlah pelanggaran etika yang berat begitu diputuskan oleh DKPP seperti itu. Nah, yang jadi masalah, yang jadi ramai di publik adalah ternyata keputusan DKPP yang sudah menyatakan terjadinya pelanggaran atau moral gitu, etika atau moral secara berat, itu tidak pernah berdampak apa-apa secara hukum terhadap keputusan penetapan seorang Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, calon wakil presiden, di mana calon presidennya adalah Bapak Prabowo Subianto dalam hal ini. Jadi secara legal formal tidak akan berdampak apa-apa seperti itu. Padahal seperti kita ketahui seorang ketua KPU yang saat ini menjabat, yaitu Hasyim Asyari, itu sudah diumumkan dan sudah disidangkan ya, dan diketahui oleh publik bahwa setidak-tidaknya sampai saat ini sudah terjadi pelanggaran yang ketiga kalinya seperti itu. Dan kenapa kok tampaknya seorang Hasyim Asyari ini seperti sakti begitu ya, walaupun sudah ditemukan, disidangkan dan diputuskan terjadi pelanggaran, apalagi sekarang dikatakan terjadi pelanggaran berat, tidak terjadi apa-apa terhadap jabatan beliau maupun terhadap posisi beliau sebagai ketua PU sampai saat ini. Untuk mengingatkan kembali, misalnya pada sekitar Agustus 2022 itu, di mana telah disidangkan juga oleh DKPP bahwa terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ya, atau KEPP begitu, dalam hal terjadinya adanya, katakanlah kita sebut pelanggaran etika begitu ya, bahwa Hasyim Asyari yang bersangkutan bertemu dengan salah seorang calon peserta pemilu dari salah satu ketua parpol yang tersebut saya Ibu Asnaini begitu, seperti itu, di mana partainya Republik pada saat itu. Jadi pada waktu proses beliau sempat ketemu, berbincang-bincang dengan Ibu Asnaini, itu sudah diputuskan itu merupakan salah satu pelanggaran kode etik juga begitu. Kemudian kita ketahui juga ya, diumumkan di publik bahwa ya seorang Hasyim Asyari juga melakukan atau memutuskan ya tentang persentase keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum, di mana setidak-tidaknya persentase pemenuhan keterwakilan perempuan itu setidaknya harus memenuhi syarat 30% minimal. Tapi beliau bisa memutuskan itu, dan keputusan itu dilakukan sekitar Oktober tahun lalu ya, 2023, di mana beliau memastikan bahwa ketentuan prosedur keterwakilan perempuan bisa saja dilakukan walaupun minimal harus 30% porsi caleg perempuan itu tidak dilakukan seperti itu. Dan sampai saat ini tidak ada masalah apa-apa terhadap posisi beliau. Artinya walaupun ada indikasi pelanggaran hukum di situ, pelanggaran etika seperti itu, beliau tetap melenggang saja dengan aman sebagai ketua KPU. Dan yang terakhir itu yang baru hari ini ya diputuskan tentang melanggar moral begitu dan etika ya, tentang adanya diloloskannya seorang calon wakil presiden Saudara Gibran karena walaupun usianya baru atau kurang dari 40 tahun, yaitu pada waktu mendaftar itu baru berusia 36 tahun. Dan hal ini adalah merupakan kaitannya dengan keputusan MK pada waktu akhir tahun kemarin, karena keputusan MK nomor 90 tahun 2023 gitu. Dan dalam kaitan ini jelas ketentuan itu adalah melanggar ketentuan teknis ya, ketentuan teknis tentang tata cara pilpres pemilihan presiden yang diatur dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pendaftaran cawapres. Jadi artinya apa? Sebetulnya ketentuan itu sudah melanggar, tapi pada akhirnya karena keputusan MK pada waktu itu diputuskan yang memang adalah final and binding ya, terakhir dan mengikat, sehingga memang tidak ada upaya hukum lain di mana keputusan MK itu memang harus dijalankan, kan begitu. Jadi artinya apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Kode Etik ya pada hari ini atau siang hari ini, itu
tidak berpengaruh sama sekali. Hanya saja kita melihat bahwa sebetulnya apa yang dilakukan oleh ketua KPU ya, apalagi dalam kaitan ini adalah sangat kental sekali adanya kepentingan politik atau boleh dikatakan sebagai konflik interest begitu kan, dan jelas ada pelanggaran etika menyangkut pendaftaran ke KPU yang tidak memenuhi prosedur itu karena batas usia yang tidak mencapai 40 tahun. Itu sangat syarat sekali kita lihat ya, kepentingan dalam kaitan apakah pada waktu itu ketua MK masih dijabat oleh pamannya Gibran, saudara Usman, ya kan? Dan si ketua KPU saat ini. Tapi tampaknya dengan adanya keputusan hari ini, yang seharusnya kalau menurut kami itu ketua KPU itu memang harus diberhentikan seperti itu, ya, dan harus diganti begitu. Karena sudah jelas 3 kali mungkin lebih ya melakukan suatu pelanggaran atau etika berat secara hukum. Kira-kira seperti itu pendapat kami, sehingga walaupun pemilu itu secara legal atau konstitusional tetap berlangsung dan kami melihat ada cacat formal dalam proses pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang akan dilaksanakan tidak kurang dari seminggu yang akan datang. Oleh karenanya kami berpendapat bahwa seperti ada gium yang mengatakan bahwa kalau masuknya itu kotor atau sampah, maka keluarnya akan menjadi sampah dan menjadi kotoran juga, atau istilahnya garbage in, garbage out begitu. Oleh karenanya, karena prosedur segala suatu sistem diawali oleh tata cara dan prosedur dari mulai cara pemilihan dan kriteria calon presiden maupun calon wakil presiden yang tidak, menurut kami tidak konstitusional, maka akan menghasilkan tentu dalam hal ini proses pemilu maupun hasil pemilu yang tidak konstitusional. Oleh karenanya pendapat kami untuk menghindari ya ketua KPU untuk melanggar aturan atau hukum sistem prosedur pemilu yang akan datang, sebaiknya segera diputuskan ya, walaupun itu semua harus melalui keputusan presiden untuk diberhentikan secara tetap begitu. Itu pendapat kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.